kakaknya tak ada nikah lagi. Siapa cucu pertama Rasulullah? Hasan dan Husain salah. Hasan Husain salah lah. Kenapa salah? Emaknya siapa? Emaknya Fatimah. Fatimah anak yang mana? Anak yang kecil, bukan anak yang besar. Dia masih punya kakak. Nanti kakak, anak kakak Fatimah. Anak kakak Fatimah lah. Ya, Siapa anak kakak Fatimah? Hasim. Hasim anaknya Rasulullah yang pertama. Ya, siapa? Cucu Rasulullah. Kan seorang nenek pasti sangat mencintai cucunya, apalagi cucu pertama. Nah, ini kita nih nggak tahu cucu pertama Rasulullah siapa. Doan pun boleh. Nah, oke, nanti kita klik di sini sudah muncul cucunya Rasulullah. Nah, menantunya Rasulullah yang pertama Ali dengan Fatimah. Tak pertama lagi dia punya kakak. Ya, Zainab, betul. Tapi suaminya siapa? Hah? Umar. Umar tak kawin sama Utsman. Utsman istrinya bukan Zainab, Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Zainab suaminya siapa? Ada manfaatnya atau tidak? Banyak manfaatnya kita mengenal mantunya Rasulullah. Banyak cerita di balik itu dan banyak hikmah yang kita bisa ambil. Bukan tak ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Cucu Rasulullah, klik. Menantu Rasulullah. Namanya Ali. Ali anaknya siapa? Ali dan Umamahnya anaknya siapa? Ali anaknya Abul As, pasangan dari Zainab dan Abul As. Zainab suaminya Abul As. Jadi menantu pertama Rasulullah Abul As, cucu pertamanya Ali, anaknya Abul As. Ali bin Abi. Cuma dia kecil meninggal masih di Mekah. Masa itu Rasulullah belum berhijrah lagi. Nah, cucu keduanya Umamah. Nah, ini sempat besar Rasulullah gendong ya. Gendong Umamah sambil sholat. Di Sahih Bukhari kalau yang digendong oleh Rasulullah itu kalau tak Hasan Husain, yang satunya lagi adalah Umamah. Boleh nggak tuan imam gendong anak kecil ya, bayinya kecil, yang perempuan untuk jadi imam? Boleh. Kenapa macam itu? Rasulullah pun berbuat macam itu, menggendong Umamah. Umamah perempuannya. Umamah perempuan. Abul As. Yang lain lagi keluarga Rasulullah. Tadi menantunya sudah ya. Siapakah yang melihat Rasulullah lahir dan melihat Rasulullah wafat? Hanya satu orang yang melihat Rasulullah lahir, sekaligus yang melihat Rasulullah wafat. Dan orang ini sangat dihormati. Abdul Muthalib lahirnya doang bu, wafatnya enggak, karena udah meninggal di Mekah. Nanti banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari sejarah ini. Nah, Abu Bakar tak lihat Rasulullah lahir, tak lihat. Umar pun tak, ya. Tak, itu riwayatnya Qila wa qala. Tak. Abu Lahab meninggal sudah. Dulu benar. Ya. Ini meninggal
Ali belum lahir lagi, Rasulullah lahir belum lahir. Enggak tahu. Umar tak, Umar belum ini lagi. Nah, ini yang namanya yang pengasuhnya Rasulullah, Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ini Ummu Aiman. Hanya Ummu Aiman yang melihat Rasulullah lahir dan Rasulullah statusnya Ummu Aiman adalah pembantu, bahkan budak ya, budaknya Rasulullah yang dimerdekakan. Menikahnya dengan siapa? Menikahnya dengan siapa dan anaknya namanya siapa? Gelarannya apa? Sangat bermanfaat buat kehidupan sosial. Menikah dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah punya anak namanya Usamah bin Zaid. Ini kan statusnya pembantu, Pak. Pembantu kawin sama pembantu, namun pembantunya Rasulullah yang namanya Zaid digelari sebagai orang yang dicintai Rasulullah. Anaknya Usamah digelari sebagai orang yang dicintai, anaknya orang yang dicintai. Kan hebatnya kan seperti itu. Artinya kan Rasulullah tidak mengenal ini pembantu, saya tak perlu tengok, tak hormat dengan pembantu. Pembantunya, anak pembantunya jadi panglima perang umur 17 tahun untuk melawan Romawi. Sekalipun tak jadi ya. Anak angkat Rasulullah yang nanti hukumannya nggak boleh pakai anak Muhammad ya, tak boleh ya. Makanan Muhammadin abahadum min rijalikum. Itu ini kan manfaatnya kan besar sekali. Usamah, Zaid dengan Ummu Aiman, maaf secara fisik tidak selawak, tidak se-handsome Hasan dan Husain. Nah, Usamah macam itu. Tapi Rasulullah mencintai orang tak melihat tak melihat paras, tapi melihat akhlak. Inna akramakum indallahi atqakum berlaku dan diamalkan oleh Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah. Kalau kita kan masih banyak menghormati orang karena pangkat, menghormati orang karena turunan, menghormati orang karena uang dan sebagainya. Tapi Rasulullah pandang macam itu. Ini baru pengasuhnya Rasulullah. Belum lagi kalau kita anak Rasulullah keturunan berapa dari Nabi Adam? Ini tak cukup satu kali kuliah nih. Ini nasabnya. Kita tengok ke berapa. Kita misalkan lagi dari mulai Adam sampai turun bawah lagi, turun Aden, turun ke halaman berikutnya, dari Adnan sampai ke Muhammad tadi di sini. Kinanah, turun lagi, ya, turun lagi baru sampai Muhammad. Ini pohon nasabnya, pokok nasabnya. Ini baru keluarga. Nah, belum lagi kita kenal yang disukai, yang tidak disukai Rasulullah. Jangan-jangan kita menyukai yang tidak disukai oleh Rasulullah, atau tidak suka terhadap yang disukai oleh Rasulullah. Begitu juga niat Rasulullah. Kita nak tengok Rasulullah dengan kita mana yang lebih bertakwa. Jelas Rasulullah. Tapi Rasulullah lebih kaya mana Rasulullah dengan kita? Makan lebih, rumah kita lebih besar atau rumah Rasulullah? Nah, kita nak tengok rumah Rasulullah sebesar mana. Nanti kalau kita diberikan Allah nikmat yang besar ya secara materi, lebih bersyukur mana kita dengan Rasulullah. Kan pelajarannya kan itu.
Jadi dosa, kita lebih banyak dosanya dibanding Rasulullah. Rasulullah sudah diampuni, tapi Rasulullah soal istighfarnya satu hari 70 kali. Riwayat yang lainnya 100 kali. Kita istighfarnya 3 kali. Ya, itu. Padahal dosa kita jauh lebih banyak. Sini. Kita tengok rumah Rasulullah. Besarnya rumah Rasulullah, panjangnya 5 meter, lebarnya 4 meter, tinggi atapnya sekitar 3. Nah, ini letak petanya yang sudah pernah ke Madinah. Ini pintu Jibril. Ya, ini jadi makam ya. Jadi makam Rasulullah. Makam kan kecil aja tuh. Terus kita lihat juga kasurnya Rasulullah. Mana elok kasur kita atau kasur Rasulullah? Pakai yang kelengkapan tempat tidur ya, tempat tidur Rasulullah. Tempat tidur Rasulullah terbuat dari kulit binatang yang diisi serat buah kurma. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kasurnya Rasulullah sebesar luas seorang yang ditaruh di liang kuburnya. Jadi 1 kali 1,5 kali 2. Nah, dan mestinya terletak di posisi kepala. Kalau kita kan kasurnya udah king size, king size. King size berapa? 2 kali 3. 2 kali 3. Rasulullah sebesar kubur. Bantalnya, terus tebalnya berapa? Tebal kasurnya Rasulullah. Seorang bertanya kepada Aisyah, seperti apa tempat tidur Rasulullah di rumahmu? Beliau menjawab, terbuat dari kulit yang dijali serabut. Seorang bertanya kepada Hafsah, seperti apa tempat tidur Rasulullah di rumahmu? Beliau menjawab, kain mur yang kami lipat 2 kali hingga beliau tidur di atasnya. Suatu malam saya melipatnya jadi 4 lapis, berharap agar lebih empuk. Namun saat terbangun beliau bertanya, apa yang kalian sediakan untuk tempat tidurku tadi malam? Kami menjawab, itu memang tempat tidurmu, hanya saja kami melipatnya 4 kali agar lebih empuk. Rasulullah SAW bersabda, kembalikanlah seperti semula, karena keempukannya telah menghalangiku untuk melaksanakan sholat malam. Kita masih miskin, kasurnya tipis, kayak sedikit, tebal, kayak lagi tebal lagi, pakai ekor, pakai selimut. Sholat malamnya habis. Bukan berarti tak boleh pakai guna ekor, boleh, boleh kasur tebal, tapi sholat malamnya ini, sholat malamnya yang kita ambil pelajaran kan itu. Rasulullah tak mau enak-enak karena takut meninggalkan sholat malam. Kan luar biasa dari pelajaran yang ini kan jadi dapat luar biasa. Kalau kita tanya berapa tabungan Rasulullah? Nggak ada. Kalau kita kan punya tabungan nih Ya. di Bank Islam, Ya. ada yang 1.000, ada yang 10.000, ada 100.000. Nah, berapa tabungan Rasulullah? Nggak ada. Karena Rasulullah dapat hari ini, besok udah tinggal satu dinar aja, satu keping atau dua keping. Nah ini kenapa Rasulullah macam itu? Karena ketika Umar bertanya, ya Rasulullah, ini kaisar dan itu raja-raja hidup mewah-mewah di sananya, kok kau seperti ini? Apa jawab Rasulullah? Saya ingin menikmatinya di surga. Ya. Itu kan jawabannya Rasulullah. Ada yang mengatakan itu karena Rasulullah tak kenal, peradabannya belum hebat. Rasulullah tak pernah tengok rumah mewah lagi. Siapa boleh cakap macam itu? Dan kita tengok Rasulullah pernah ke Syam tak? Pernah, masih umur 12 tahun aja pernah ke Syam. Waktu sebelum nikah dengan Khadijah pun pergi ke Syam. Kita tengok Basrah, macam mana Basrah Syam? Saya dulu belajar dekat sini lah. Ini bangunannya macam ini. Berarti kan sudah megah ya, sudah mewah.
Udah ada macam ini. Yang Rasulullah bertemu dengan pendeta, nah, ini dia tempatnya. Lagi hebat. Rasulullah kan pernah ke Aqsa, Isra dan Mi'raj. Berarti semua keindahan yang pernah ada di dunia nampaklah Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Berarti Rasulullah pernah melihat kemegahan istana Yunani yang di atas itu. Rasulullah pernah lihat. Tapi Rasulullah tak pernah tinggal macam itu. Pakaian Rasulullah, kita nak tengok pakaian Rasulullah. Rasulullah senang warna apa? Kita tengok warna hijau atau warna merah. Ini di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik ketika mengenakan pakaian berwarna merah dari Rasulullah SAW. Rambut beliau tergerai menyentuh pundak beliau. Rambutnya panjang. Iya, sampai ke bau. Bajunya baju merah. Berarti baju merah boleh tak pakai guna baju merah? Boleh. Nah, di riwayat yang lainnya, saya pernah melihat Nabi SAW mengenakan dua helai pakaian berwarna hijau. Nah, terus ini pada suatu pagi Aisyah bercerita Rasul mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu-bulu berwarna hitam. Nanti boleh. Namun Rasulullah menyarankan hendaklah kalian mengenakan pakaian berwarna putih. Ini kan berarti kan kita bisa menerima pakai putih lebih baik daripada hitam atau merah. Tapi baju merah boleh, hitam boleh, hijau boleh, yang lain pun boleh. Jadi kita arif ya. Kita bisa arif kalau kita mengetahui seperti ini. Dan tahu cincin. Rasulullah punya cincin tak? Rasulullah mengenakan cincin di jari kanan. Riwayat yang lebih rinci menyebutkan di jari kelingking tangan kanan, bukan di jari manis. Jari kelingking tangan kanan. Tulisannya terbuat dari perak, bertuliskan Muhammad Rasulullah. Rasulullah pernah mengenakan cincin emas, lalu para sahabat mengikutinya. Suatu ketika beliau melepaskan cincin tersebut dan mengatakan bahwa beliau tidak akan menggunakan cincin emas lagi selamanya. Para sahabat dulu ikut menggunakan cincin, menanggalkan cincin yang digunakannya dan tidak lagi menggunakan cincin dari emas. Nah, riwayatnya tinggal klik aja. Itu mengenai cincinnya. Mengenai sandalnya, mengenai apanya kita tinggal klik. Rasulullah pakai peci atau tak, dan tinggal pakai sorban atau tak, tinggal klik aja saja. Ini foto perlengkapannya. Ini sandal. Nah ini wallahu alam, benar nih saudara Rasulullah, wallahu alam. Yang ada di museum macam ini, saya tak berani jamin ini saudara Rasulullah. Nah, Rasulullah punya pedang. Punya pedang selain Dzulfikar. Apa nama pedang Rasulullah? Selain Dzulfikar. Dzulfikar kan banyak yang kenal ya. Yang punya dua mata. Selain Dzulfikar, apa nama pedang Rasulullah? Rasulullah naik onta. Ontanya waktu di Madinah kan pada berebut ya, tarik-tarik tuh supaya tinggal singgah di rumahnya sahabat-sahabat Ansor. Tapi kan Rasulullah bilang jangan, biarkan, nanti dia akan berhenti sendiri. Berhentilah di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Tanyaannya, ontanya namanya Aswa. Betul. Pedangnya Rasulullah. Atau lagi pedangnya Rasulullah. Atau Rasulullah pernah terluka di perang Uhud. Ininya kan kena, ini apa namanya? Ya, baju besinya pecah terus masuk ke sini. Siapa yang mengangkat itu tuh besinya nyangkut di sini? Siapa? Yang angkat? Perempuan. Bukan, laki. Bukan. Hamzah. Bukan.
Hamzah udah baru aja meninggal. Bukan. Semuanya juga Abdullah. Iya, bukan. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya itu yang jadi ketika itu Rasulullah ada tiga orang ya yang melindungi Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Abu Bakar di depan, ada Tolhah, ada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ada 3 orang yang melindungi Rasulullah. Nah ini nama pedangnya Rasulullah. Apa ya nama? Al-Adab, Al-Battar, Al-Mansur, Al-Mahzam, Al-Khazab, Al-Rasab, Al-Hatab, Al-Khalas, Zulfikar. Yang banyak yang tahu yang ini Pak ya. Zulfikar. Ini panahnya busurnya yang Rasulullah gunakan. Belum lagi bentuk fisik mujizatnya lah, mujizat Rasulullah. Orang banyak cakap bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu lebih hebat daripada Rasulullah, karena mujizatnya kan banyak tuh disebutkan dalam Al-Quran, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, makanan langsung ini, menyembuhkan. Nah, sedangkan mujizat Nabi Muhammad kan secara fisik ya tak disebutkan dalam Al-Quran, atau tidak sebanyak yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, sekarang siapa yang boleh menjawab apa mukjizat Rasulullah SAW ketika yang fisik lah, bentuk fisiknya Rasulullah, mukjizatnya apa? Jarinya keluar air. Iya. Yang lain lagi? Bulan di belah dua itu bukan fisik ya? Bukan fisik. Ludahnya untuk ya itu fisik atau bukan fisik gitu? Yang bukan fisik gitu. Yang fisik ya. Ya. Mujizat yang terbesar Ustaz. Hah? Fisik terakhirnya. Oh itu jin ya, itu bukan fisik itu. Ya waktu dengan jin macam itu. Ya, jin jadinya masuk Islam. Memanggil pokok kurma. Iya, pokok kurma ada beberapa kisah tuh. Ada pokok kurma jadi penghalang buang hajat, ada pokok kurma untuk dipanggil. Itu bukan bentuk fisik. Al-Quran, mujizat yang terbesar. Ya, yang terbesar Al-Quran, betul. Ini ada musik Rasulullah, mata Rasulullah, penglihatan Rasulullah, itu Rasulullah bisa melihat yang di depan dan yang di belakang, terus melihat dalam gelap, ini fisik. Terus juga iniannya air ludahnya Rasulullah tadi ya, bisa menyembuhkan. Juga air sininya, air kencing ya, air kencing. Nah, siapa yang pernah meminum air kencing Rasulullah? Rasulullah tidak pernah menyuruh orang meminum air kencingnya, tak pernah. Tapi ada 2 orang yang pernah terminum, tak sengaja meminum. Salah satunya tadi Ummu Aiman. Kenapa Ummu Aiman? Seharusnya kan pembantu. Jadi Rasulullah pernah nginap di rumahnya, atau Ummu Aiman nginap di rumah Rasulullah. Malam-malam Rasulullah kencing taruhlah di satu tempat macam itu. Terus taruh di pojokan, Rasulullah tak sholat entah tidur lagi. Ummu
Aiman bangun kehausan, cari-cari air, kan di padang susah ya, air waktu itu susah. Nah, cari-cari air, nah, ada di tempat ini, tak bau, minum pun lezat. Diminumlah oleh Ummu Aiman. Pagi-paginya Rasulullah cakap, ya Ummah, tolong dong buang air yang ada di sana. Buang, kan Rasulullah waktu malam itu nggak mungkin nyuruh Ummu Aiman karena udah malam. Pagi-paginya suruh buang. Ummu Aiman cakap, Allah ya Rasulullah, saya udah minum. Rasulullah tersenyum. Kau minum maka mulai hari ini perut kamu tidak akan sakit lagi. Itu hebatnya. Kenapa ya Rasulullah? Yang tadi kamu minum adalah tapi kalau Pak C nyuruh minum 1 meter udah terdeteksi tuh, bau udah tak sedap lagi lah. Pas diminum pun sudah rasanya tak enak lah. Tapi Rasulullah yang kedua Maryam ini juga pembantunya Rasulullah ya. Ini dua orang pembantunya. Dan nanti Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq ketika setelah Rasulullah meninggal, takziahnya selain ke rumah Fatimah, ke rumahnya Ummu Aiman. Padahal statusnya pembantu. Itu hebatnya akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azimnya, betul-betul azim. Nah, keringat Rasulullah siapa yang mengumpulkan? Ya, keringatnya peluhnya Rasulullah. Anas bukan Anas, ibunya Anas, siapa namanya? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang mengumpulkan keringatnya Rasulullah untuk dicampur dengan minyak wangi. Jadi wangi kalau keringat Macik dicampur minyak wangi. Jadi tak wangi lagi. Ya itu beda antara kita dengan Rasulullah. Nah, ini masih banyak sekali yang harus kita ketahui dari Rasulullah, khususannya termasuk tadi ya, termasuk yang ini hadiahnya lebih istimewa. Rasul udah wafat belum? Sudah kan, udah wafat. Nah, wafat kan ada kuburannya. Pertanyaannya, siapa yang menggali kuburan Rasulullah? Gali kuburannya itu sebelum Rasulullah ditanam, digali. Siapa penggali kuburan? Bukan. Ada nggak hikmahnya? Ada hikmahnya. Kan model-model kuburan banyak ya. Ada kayak Fir'aun, ada kayak di Bali, ada kayak di Tanah Toraja yang gunung dimasukin, ada yang dibakar kayak Cina dibakar, India dibakar. Nah, ya dibakar. Kan kita udah ditanam. Dan modelnya ternyata bukan satu. Model liang kubur itu ada 2, minimal ada 2. Nah, siapa yang menggali? Hadiahnya bukan buku lagi, hadiahnya CD yang ini. Ini CD-nya. Ini udah dalam bentuk CD 4.500 buka surat slide. Ali bukan. Ya. Ini yang menggali kubur. Nanti yang menguburkan Ali, betul. Penggali kubur ada 2 metode. Pertama Abu Ubaidah, penggali kubur asal Mekah, biasa menggunakan metode darroh. Terus ada penggali kedua Abu Tolhah Zaid bin Sahal, penggali kubur asal Madinah, yang kalau menggali beliau menggunakan metode lahat. Jadi ada 2, ada lahat, ada darroh. Kita sekarang ini pakai lahat yang ada cekungannya. Nah, itu metode lahat. Nah, ketika ini sahabat tidak berani menentukan pakai metode Mekah atau Madinah, panggil dua-duanya, yang dulu datang
dia yang menggali. Akhirnya yang lebih dulu datang adalah Abu Talha Zaid ibn Sahal. Ini menggali kuburnya. Siapa yang ikut masuk ke kuburnya tinggal klik doang, tinggal klik. Yang menguburkan siapa aja. Nah, ada beberapa riwayat. Yang pasti Ali, Fadl, Kusam ya. Kusam. Yang lain riwayat tambahannya adalah Ibn Abbas, ada Abdurrahman bin Auf, Usama, Abu Bakar, Sayyidina Ansar, Aus Al-Khawli, Saleh, terus Sukran, Batu Rasulullah. Ini riwayat yang lainnya. Nah, tadi kita katakan bahwa untuk masuk ke neraka syaratnya dosa. Masuk neraka syaratnya dosa. Penghalang kita masuk ke surga adalah dosa. Dan kita semuanya punya dosa. Nah, Rasulullah ajarkan kalau mau dosanya diampuni, bertobatlah atau beristighfarlah. Nah, Rasulullah ajarkan, bacalah Sayyidul Istighfar. Ini teks hadisnya. Kalau istighfar yang biasa kan, Astagfirullahaladzim atau Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Nah, kan ada Sayyidul Istighfar. Ini Sayyidul Istighfar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengatakannya pada siang hari Sayyidul Istighfar itu dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum malam tiba, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengatakannya pada malam hari dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum pagi tiba, maka dia termasuk penghuni surga. Ini kita jadikan wiridan kita setiap pagi dan sore dan petang. Hadis ini Sahih Bukhari. Kita baca rame-rame sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar. Tadi itu berapa kalinya tidak diatur. Mau baca 1 kali boleh, 100 kali juga boleh. Nah, tadi untuk dapat ridho, tadi kan kita bilang ridho ya. Kuncinya ridho. Allah ajarkan, Rasulullah juga mengajarkan. Ini zikirnya. Di buku yang tadi sebagai hadiah ada semua. Zikirnya. Barang siapa yang berkata pada sore hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka Allah pasti meridhoi. Kita declare bahwa kita ridho terhadap Allah dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Jadi ini hanya dampaknya, kita ridho, Allah ridho. Ini kan kita bilang raditu kan berarti kan kita terima nasib qada dan qadar. Kita ikhlas kita masuk Islam. Kita tak nak masuk agama yang lain. Kita tak nak mengakui nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan di Indonesia banyak nabi-nabi palsu, nabi-nabi baru. Di Malaysia pun banyak nabi-nabi yang mengaku-ngaku nabi. Di Malaysia banyak, di Indonesia lebih banyak lagi. Nah, kita tak nak mengakui mereka sebagai nabi, termasuk Mirza Ghulam Ahmad yang Ahmadiyah itu. Kita tak, dia bukan nabi. Kita katakan Nabi Muhammadin nabi ya. Nah, selain tadi kita dekat dengan Al-Quran, dengan Rasulullah, kita juga harus dekat dengan Al-Quran. Karena Rasulullah kan bersabda, taraktu fikum amrayni. Yang diwariskan oleh Rasulullah ada 2 perkara. Kita tak bakal sesat kalau kita berpegang pada itu. Nah, Quran dan hadis. Kita tengok Qurannya, ini sudah jadi, sudah selesai. Ini insya Allah akan diterbitkan oleh Paksi ya dalam edisi bahasa Melayunya. Nah, ini udah jadi. Ini apa manfaat dari baca Al-Quran? Tinggal diklik aja. Utamaan surat Yasin apa? Tinggal diklik aja. Surat Yasin utamanya apa?
Barang siapa yang membaca surat Yasin karena mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni. Terus barang siapa, tadi sesungguhnya Yasin itu setiap hati merupakan mempunyai hati atau jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Bacalah Yasin terhadap mereka yang meninggal. Meninggal ini mau meninggal atau setelah meninggal. Ini dalil-dalilnya. Kita mau tahu cara cari surat Tabarak, tulis Tabarak. Ya, surat Al-Mulk. Al-Mulk. Ini iyal maniyah, iyal munjiyah tunjihi min adabil khabar. Orang yang selalu baca surat Tabarak, dia akan menjadi penghalang dia, penghalang dari siksa kubur, atau penyelamat dia dari siksa kubur. Ini surat Al-Baqarah. Ada hadis yang lainnya, ya, ada sungguhnya terdapat sebuah surat dalam Al-Quran yang mengandung 30 ayat. Surah ini akan memberi samaan kepada seorang sampai dia diampuni. Surat itu adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Baca Quran, saya belum lancar lagi, tinggal klik aja. Bolehkah baca Quran sebelum lancar? Ini ada. Kalau belum lancar, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'uhu wa huwa syadidun 'alaihi falahu ajrani. Orang yang baca Al-Qur'an dia pandai dan lancar dalam bacanya, maka dia akan bersama malaikat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran masih tergagap-gagap, belum lancar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca dan pahala berusaha. Ini walhasil kita harus mencari kita dan Quran. Kita dan Al-Quran. Ya, harusnya kita memposisikan Al-Quran kan seperti ini. Al-Quran kita jadikan petunjuk, kita jadikan penjelas, kita jadikan pengingat, kita jadikan penyembuh, kita jadikan dalilnya tinggal klik aja. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya apa? Kita jangan hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, tapi harus naik lagi. Kita baca juga, kita hafal juga, kita jadikan juga sebagai petunjuk. Kan macam itu. Kita baca, kita pahami, kita mengerti, terus juga kita harus mengamalkan. Nah, kalau kita udah dekat dengan Quran, dekat dengan hadis, insya Allah kita akan masuk ke surga. Nah, kalau ingin menjadikan petunjuk Al-Quran, tapi kan saya tak hafal semua, Kalau nak cari ayat ini macam mana? Nah, ini saya sudah buatkan indeks tematik Al-Quran, tapi belum jadi. Mudah-mudahan Ramadan jadi. Nah, tengok tentang apa di Al-Quran. Nah, tentang syariat, tentang akidah, tentang akhlak, klik akhlak. Akhlak ada ihsan, ada infak, ada menyampaikan amanat, klik menyampaikan amanat. Ayatnya mana aja tentang menyampaikan amanat. Wah, ini ayat ini. Ayat Al-Baqarah ayat 282, ayat Al-Imran, An-Nisa ayat 2, tinggal klik aja sini. Balik lagi tinggal surat yang lainnya, surat 70, surat apa, tinggal klik. Jadi 70, 32. Qul man harrama zinatallah allati ukhrija li ibadihi wa thayyibati minar rizq. Qul ya alladzina amanu bil hayatid dunya khususnya yaumil qiyamah kadzalika nufaddilul ayati liqaumin ya'lamun. Nah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim